warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mengobservasi tanaman daun jeruk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hatsa Lutfia Alesya. Nama saya Putri Amalia. Nama saya Fania Almafira. Nama saya Nur Afrian Sawal Safira. Nama saya Rehana Dina Barona. Pengertian teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan pengamatan langsung. Teks ini disusun secara sistematis, objektif, dan faktual untuk memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Yang kedua ada definisi. Definisi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemaparan fakta. Teks laporan hasil observasi memaparkan fakta-fakta objektif. Yang kedua ada sistematik dan terstruktur. Teks laporan hasil observasi disusun secara sistematik dan terstruktur. Dan yang terakhir ada tujuan ilmiah. Tujuan utama teks laporan hasil observasi adalah menyampaikan informasi ilmiah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait objek yang diamati. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum. Bagian pendahuluan, gambaran umum atau pengantar tentang objek. 2. Deskripsi bagian atau isi, penjelasan rinci tentang bagian atau ciri-ciri objek. Yang ketiga, kesimpulan atau penutup, rangkuman dari hasil pengamatan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, objektif, menyampaikan informasi faktual dan ilmiah. Yang kedua, terstruktur, teks disusun secara teratur. Yang ketiga, bahasa formal, menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, informatif, menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskripsi. Yang keempat, menggunakan verba relasional. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun laporan. Seperti yang ada pada judul, pada kali ini kelompok kami akan mengobservasi tanaman daun jeruk. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pernyataan umum. Daun jeruk limau adalah bagian dari tanaman jeruk limau, atau nama latinnya adalah Citrus amblicarpa, yang sering digunakan dalam berbagai masakan karena aromanya yang khas. Daun ini memiliki bentuk dan struktur yang khas dengan permukaan licin dan aroma segar yang kuat. Daun jeruk limau dikenal di berbagai wilayah tropis dan subtropis dan memiliki berbagai kegunaan, baik di bidang kuliner maupun kesehatan. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian terbagi menjadi 4. Yang pertama, warna dan bentuk. Jeruk limau memiliki warna hijau tua, bentuk daunnya lonjong hingga bulat telur dengan ujung yang sedikit meluncing. Yang kedua ada tulang daun, memiliki struktur tulang yang menyirip dengan satu tulang utama yang kuat di tengah dan tulang yang lebih halus menyebar ke seluruh permukaan daun. Yang ketiga ada petiolus atau tangkai daun. Tangkainya berukuran pendek dengan pelepah lebar di pangkal. Dan yang terakhir ada kantong minyak atsiri. Daun ini mengandung minyak atsiri yang menghasilkan aroma yang khas yang tersebar di dalam jaringan daun. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat. Yang pertama, penggunaan dalam masakan. Daun jeruk limau sering digunakan sebagai bumbu penyedap dalam masakan khas Asia Tenggara seperti tom yum dan sambal. Yang kedua, aromaterapi dan kesehatan. Kandungan minyak atsiri dalam daun jeruk limau dapat merelaksasi tubuh dan pikiran. Dan yang terakhir, obat tradisional. Dalam pengobatan tradisional, daun jeruk limau digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan seperti sakit kepala, mual, dan demam. Kesimpulannya adalah daun jeruk ternyata memiliki banyak manfaat seperti menjadi penyedap masakan karena aromanya yang khas, aromaterapi yang menyegarkan, dan obat herbal untuk membantu kesehatan. Kandungan senyawa aktif seperti minyak atsiri membuatnya berguna dalam berbagai kebutuhan kuliner, kesehatan, dan pengusir serangga alami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.